sudah menunjukkan pukul 16:10. Mohon izin, Sensei, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai acara technical meeting pada sore hari ini. Sebelumnya, terima salam dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, Sensei, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, tim pelatih, dan juga official. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Wah, kayaknya belum kompak nih ya, belum semuanya nih jawab salam olahraganya nih. Ayo, mungkin boleh dinyalain kameranya kalau bisa di on mic juga biar kita sore hari ini tuh sama-sama semangat gitu ya. Walaupun sore jangan sampai semangatnya nggak semangat pagi gitu ya Bapak Ibu. Yuk, boleh kita sama-sama on cam dan on mic. Oke, mantap nih, udah banyak banget yang on cam dan on mic. Kita ulangi sekali lagi ya, Bapak Ibu semuanya. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Nah, itu kan baru mantap, kita udah kelihatan banget nih ya kan semangatnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini walaupun masih secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu dan kakak-kakak semua juga dalam keadaan sehat ya. Hari ini gimana? Kabarnya sehat-sehat semua kan ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Oke, saya ucapkan selamat datang pada Technical Meeting Virtual Kata Competition Jakarta Open Judo Championship 4.0. Perkenalkan, saya Gayatri Wisya selaku MC yang akan memandu acara pada sore hari ini. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon izin Sensei dan Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan agenda yang akan sama-sama kita lalui pada sore hari ini. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Apakah sudah dapat terlihat? Sudah. Iya, sudah Kak. Sudah. Baik. Nah, pada sore hari ini agenda pertama kita ialah mendengarkan kata sambutan sekaligus penjelasan terkait dengan teknis pertandingan oleh Ketua Pelaksana Jakarta Open Judo Championship 4.0, yaitu Saudara Iwayan Gede Bima Prasetya. Kemudian, kita akan melanjutkan acara dengan melihat daftar urutan peserta. Dan yang terakhir, ada pembacaan peraturan wasit oleh Sensei Judo Nempung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki agenda yang pertama, yaitu sambutan dan juga penjelasan teknis pertandingan oleh Ketua Pelaksana Jakarta Open Judo Championship 4.0 kepada Saudara Iwayan Gede Bima Prasetya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, jelas Mas Bima. Oke, baik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam olahraga. Judo. Ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pelatih dan official yang sudah hadir dalam acara Technical Meeting Virtual Kata Competition Jakarta Open Judo Championship 4.0. Sebelumnya, maksud dan tujuan kami menyelenggarakan Jakarta Open Judo Championship 4.0 ini untuk memberikan kesempatan bagi atlet yang memiliki minat dan bakat pada olahraga judo, khususnya pada nomor kata ya. Dan juga ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk tetap menyelenggarakan pertandingan ini setiap tahunnya, walaupun masih terkendala COVID-19. Dan mudah-mudahan
ini merupakan kejuaraan virtual yang terakhir ya, karena sebentar lagi kegiatan offline mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Nah, selanjutnya saya akan melaporkan jumlah peserta JOJC tahun ini. Untuk operator, mohon bantuannya. Oke, baik. Nah, untuk kategori Nage no Kata ada 14 tim atau 14 pasang. Lalu selanjutnya ada kategori Juno Kata, ada 14 tim. Dan untuk Kodomo no Kata, ada 15 tim dengan total 43 tim yang sudah terdaftar di JOJC 4.0. Nah, tentunya seluruh peserta diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan dengan mengirim surat kesehatan, surat keterangan sehat atau surat swab ya dengan hasil negatif seperti itu. Selanjutnya, operator. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pertandingan, tapi sebelumnya mohon diperhatikan dulu timeline dari kejuaraan JOJC 4.0 ini. Oke, untuk pendaftaran, kita sudah melakukan pendaftaran dari tanggal 1, mohon maaf. Oke, kita sudah melakukan pendaftaran dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 18 Oktober tahun 2021, dilanjutkan dengan regis ulang tanggal 11 sampai 21 Oktober tahun 2021, dan technical meeting melalui via Zoom hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2021. Lalu untuk kumpulan video bisa dilakukan mulai besok tanggal 25 Oktober sampai tanggal 31 Oktober tahun 2021. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan babak penjurian pada tanggal 5 sampai 7 November tahun 2021. Selanjutnya final kategori Nage no Kata dan Juno Kata tanggal 13 November tahun 2021, dan final kita laksanakan tanggal final Kodomo no Kata tanggal 14 November tahun 2021 dan sekaligus webinar ya. Selanjutnya, oke, untuk dari babak penyisihan ini dari kategori Juno Kata akan diselenggarakan tanggal 5 November hari Jumat tahun 2021. Untuk Nage no Kata hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021, dan untuk Kodomo no Kata hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021, dan wajib dihadiri oleh juri, seluruh tim dan peserta ataupun panitia seperti itu. Dan untuk pengumuman 5 besar kita lakukan di hari terakhir babak penyisihan hari Minggu tanggal 7 November 2021 hari maksud saya jam 16.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang dilaksanakan di Zoom meeting. Oke, selanjutnya. Baik, untuk final nanti diselenggarakan pada tanggal 13 November tahun 2021 dengan mempertandingkan kategori Juno Kata dan Nage no Kata. Nah, untuk final Kodomo no Kata diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 dari jam 9 sampai selesai, dan dilanjutkan dengan webinar di jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kami menggunakan platform Zoom untuk peserta, juri, dan pelatih ataupun ofisial. Dan bagi yang ingin menonton finalnya bisa menonton di channel YouTube kami, yaitu di Jakarta Open. Seperti itu. Nah, pada babak final nanti kita akan menampilkan atau memberikan kesempatan untuk teman-teman, yaitu ada yel-yel dari setiap tim yang ditampilkan pada saat sebelum peserta tampil. Nah, bagi yel-yel terbaik tentunya pasti akan dapat hadiah ya, seperti itu. Dan untuk mekanisme pertandingan saat final nanti diharapkan peserta menunggu aba-aba dari wasit untuk memulai gerakan. Nah, agar lebih jelasnya bisa cek video kejuaraan JOJC
3.0 di YouTube Jakarta Open Judo ya. Itu. Oke, sekian kata sambutan dan penjelasan teknis pertandingan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Sadu Sadu Sadu. Baik, saya persilakan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Saudara Bima Prasetya telah menyampaikan kata sambutannya sekaligus memaparkan nih bagaimana teknis pertandingan JOJC nanti. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan teknis serta timeline pertandingannya. Sekarang mohon izin saya akan memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan pengambilan video. Mohon diperhatikan dengan seksama apabila ada yang kurang dipahami, Bapak dan Ibu dapat bertanya pada sesi tanya jawab berlangsung. Boleh juga di screenshot ataupun dicatat nanti untuk layout dari tempat pertandingannya. Saya akan share screen. Baik, untuk ketentuan video, yang pertama, video dapat diambil menggunakan handphone ataupun kamera. Namun perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian, resolusinya harus di 720 kali 720 pixel. Kenapa? Karena hal ini untuk memudahkan Dewan Juri saat memberikan penilaian. Karena kalau kita nilai nih tapi videonya agak kerebet-kerebet kan kurang enak gitu ya dilihatnya. Kemudian yang kedua, pengambilan video dari posisi Yoseki. Yoseki berada di sebelah kiri tori. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, dalam visualisasinya kami akan menayangkan ilustrasinya nanti. Kemudian yang ketiga, format video harus landscape atau horizontal. Yang keempat, pastikan seluruh lapangan terlihat dengan jelas. Kemudian yang kelima, tidak perlu menggunakan zoom otomatis. Yang keenam, gunakan penerangan maksimal agar video dapat terlihat dengan jelas. Dan yang ketujuh, hindari menggunakan banyak efek dan video tidak perlu diedit. Seperti itu, karena memang kami ingin melihat gerakannya, bukan hasil editan videonya, seperti itu. Yang ke-8, hindari backlight atau cahaya belakang. Dan yang terakhir, pastikan pengambilan video stabil, tidak ada guncangan, dan tidak perlu ada gerakan-gerakan dari videonya yang tidak perlu. Disarankan menggunakan tripod agar videonya dapat stabil. Baik, kurang lebih seperti ini ilustrasinya, posisi videonya seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri. Bapak dan Ibu sekalian boleh menggunakan handphone atas, yang penting resolusinya sesuai begitu ya. Boleh juga menggunakan kamera supaya lebih jelas. Dan dimohon kalau bisa menggunakan tripod nih, agar videonya tetap stabil. Gitu. Dan untuk layout pengambilan video, sebelum kita berlanjut ke layout, mohon diperhatikan terkait dengan ukuran matrasnya. Untuk kategori Kodomo no Kata, matras yang digunakan berukuran 6 x 6 meter. Saya ulangi, untuk kategori Kodomo no Kata, ukuran matras di 6 x 6 meter. Untuk kategori Nage no Kata dan Ju no Kata, boleh matrasnya berukuran 8 x 8 meter ataupun 10 x 10 meter. Saya ulangi, untuk kategori Nage no Kata dan Ju no Kata, ukuran matras boleh di antara 8 x 8 meter atau 10 x 10 meter. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Dan untuk layout pengambilan gambar, boleh kita sama-sama melihat di sini ada posisi tori di sebelah kiri, oke di sebelah kanannya, dan kemudian di sini ada Yoseki dan juga pengambil gambar di sebelah sini. Mungkin saya berikan waktu untuk Bapak dan Ibu boleh screenshot dulu, boleh mungkin kalau mau gambar digambar dulu nggak apa-apa supaya nggak lupa nih posisinya di mana ya, yang tori yang oke di sebelah mana. Gitu. Boleh? Silakan, saya berikan waktu. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk pengumpulan video, peserta pembuat nih videonya kemudian dimasukkan ke drive pribadi. Setelah itu,
link drive-nya dipastikan sudah dalam posisi dibagikan, gitu ya Bapak Ibu, supaya nanti panitia mudah untuk mengaksesnya. Dan link dari drive tersebut dikirimkan atau dimasukkan atau dituliskan pada Google Form yang akan kami berikan di grup peserta. Jadi mohon untuk diperhatikan kembali apakah Bapak Ibu tim official yang ada di sini sudah masuk ke dalam grup peserta, karena seluruh informasi, link Google Form dan lain sebagainya akan dibagikan di grup peserta. Mohon juga diperhatikan ketentuan video yang telah dijelaskan sebelumnya supaya memudahkan kami, tim panitia dan juga tim juri. Waktu pengumpulan video ada di 25 sampai 31 Oktober 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih sekian penjelasan terkait dengan teknis pertandingan, timeline, dan juga ketentuan videonya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sangat diperbolehkan. Silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom meeting. Kemudian nanti saya akan mempersilahkan untuk bertanya. Atau boleh juga nih, chat di kolom chat dengan format nama, underscore, nama klub, pengcap, ataupun pengprov, kemudian dilampirkan pertanyaannya. Terima kasih. Sepertinya, sudah ada pertanyaan pertama dari Ibu Ita Rahmawati, Cendana Judo Club. Silakan, Ibu. Ya. Selamat sore, Mbak Gayatri. Mbak, Selamat sore. Tadi tentang pengambilan video itu kan ada Yoseki-nya ya, dengan Uke dan Torinya sesuai dengan posisi. Sedangkan untuk Nageno Kata dan Juno Kata itu kan Tori dan Uke tempatnya berlawanan, Mbak. Jadi ketika Nagenonya itu sebelah kiri, Uke-nya sebelah kanan. Kalau untuk Juno Katanya, Uke-nya sebelah kiri, itunya sebelah kanan. Mungkin bisa dibedakan, Mbak. Jadi nanti biar kita yang mohon maaf sih, karena pengalaman saya jadi atlet Juno Kata ya. Jadi memang berbeda untuk tempatnya Nageno Kata dengan Juno Kata begitu, Mbak. Terima kasih, Mbak Gayatri. Terus pertanyaan yang kedua adalah tentu tentang penilaian babak penyisian tadi itu kan pengumuman 5 besarnya kan di hari terakhir. Apakah pada babak penyisian itu waktu penilaian itu tidak langsung keluar nilainya, sehingga kan kalau sudah keluar nilainya kan pastinya 5 besar itu sudah langsung keluar kan nilainya begitu. Apakah atau langsung semuanya diinkludkan di belakang dinilai setelah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Mohon penjelasannya ya Mbak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Wati pertanyaannya. Oke, mungkin izin saya bisa langsung jawab ya. Untuk yang pertama itu mohon izin Mbak, itu bisa jadi pertimbangan juga bagi kami ke depannya buat memperbaiki ya Mbak. Kalau memang beda, nanti akan saya buat formatnya yang berbeda juga dari Juno Kata sama Nageno Kata Mbak. Gitu. Yeah. Lalu untuk yang kedua, pertanyaannya itu tentang apakah bakal kita belakangan, ya rencana di awal kita akan berikan penilaian itu di belakang Mbak. Jadi kita nggak langsung keluarkan nilainya, tapi nilainya itu bakal diberitahukan di akhir kegiatan penyisihan Mbak. Seperti itu. Itu dari kami Mbak. Kira-kira sudah cukup jelas Mbak? Iya, terima kasih Mas. Iya. Oke, sama-sama Mbak. Terima kasih Ibu Ita dan juga Saudara Bima sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu ataupun kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin kalau lagi di jalan ya kan susah buat ngomong, boleh di chat aja. Silahkan. Selamat sore. Selamat sore. Sore, saya Zulfikar dari PJSI Denpasar. Iya. Ini mau tanya, kalau misalkan karena keterbatasan tempat latihan, itu kalau misalkan matras kuningnya lebih kecil dari ketentuan, gimana solusinya? Oh baik. Oke, baik. Terima kasih Sensei Zulfikar sudah bertanya. Mohon izin Sensei, karena di sini sudah hadir Sensei Judo Nempung,
mungkin dari Sensei Judo Nempung sendiri akan memberikan penjelasan tentang ketentuan matras itu. Halo Sensei Judo, apakah sudah bersama kami? Ya, selamat sore Mas Bima. Selamat sore. Ya, mohon izin Sensei, tadi dari Pemkot BJC Denpasar bertanya apakah di dalam warna kuning itu matras, apakah kalau tidak sesuai, apakah masih diperbolehkan Sensei? Boleh saya bertanya dulu, Pak Julfikar yang ada berapa kali berapa? Itu lebih kecil satu matras, Sensei. Lebih Berarti kecil satu 4 kali, matras. 6 kali berarti 6. 4 kali 4 ya? 6. Iya, masih yang dulu itu, Sensei. Belum pakai yang baru. Bujur sangkar atau persegi panjang? Persegi, Sensei. Kalau persegi berarti 4 kali 6 ya? Iya. Kalau 4 kali 6 itu agak sulit ya? Atau bisa pakai lakban gitu aja boleh, Sensei, untuk tandanya, Sensei. Ya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Yang penting dibikin supaya areanya dia itu anak-anak itu 6 kali 6 biar sama. Karena nanti berpengaruh kepada gerakan. Nanti kasihan atletnya juga, Pak. Kalau pas lagi sisi yang 6 dia bisa panjang pas lagi jenbo kaitengnya. Tapi kalau sisi 4 meter takutnya ntar dia mepet malah kikuk. Kasihan. Jadi kalau matrasnya cukup 6 kali 6 dikasih lakban aja supaya jadi 6 kali 6, Pak. Begitu. Baik, makasih banyak, Sensei Nempung. Ya, sama-sama, sama Pak Jul. Oke, baik, terima kasih Sensei Judo sudah menjawab. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Ibu Veronica. Bertanya untuk Kodomo no Kata 3 dan 4, apakah dijadikan satu video atau dipisah? Mungkin silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk gerakan 3 dan 4 itu langsung dijadikan satu seperti itu. Mungkin lebih jelasnya bisa tonton virtual kata judo JOJC 3.0 ya, Mbak, agar memperjelas mekanisme pertandingan sebelumnya seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Bima. Kira-kira bagaimana Ibu Veronica? Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih. Oke, berarti sudah cukup jelas. Ada lagi mungkin Bapak atau Ibu yang ingin bertanya? Dimaksimalkan gitu ya waktu untuk bertanya di sore hari ini supaya nanti ketika bikin video ataupun nanti waktu final nggak bingung lagi nih kira-kira harus gimana ya, syarat dan ketentuannya apa ya gitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, sangat diperbolehkan. Boleh saya tambahkan sedikit, Mbak? Boleh, Bapak, silakan. Untuk yang berhubungan dengan Pak Julfikar tadi, kalau matrasnya disesuaikan dengan lakban, itu tidak ada mempengaruhi nilai. Jadi tidak ada dalam perhitungan. Jadi kondisi matras kita tidak masalahkan, yang penting dibuat ukurannya 6 kali 6 supaya semua sama. Dan itu tidak ada mempengaruhi nilai sama sekali. Gitu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Judo Nempung. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian, ukuran matrasnya mungkin boleh disesuaikan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian seperti itu. Baik, masih kita tunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan boleh bertanya apapun terkait dengan pertandingan virtual kata competition JOJC 4.0. Sore, boleh bertanya? Halo, selamat sore Bapak dari JAD Tiang Bendera. Silahkan. Iya, betul. Izin bertanya. Untuk terkait dengan baju, itu kan biasanya ada dua ya, putih dan biru. Nah, apakah untuk pertandingan khusus virtual seperti ini, diwajibkan khusus hanya putih saja, atau boleh misalkan yang satunya biru atau yang satunya putih? Karena terkadang hal itu tidak diketahui oleh anak-anak yang akan bertanding. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, apakah ada batas maksimum untuk pengiriman video, durasinya berapa lama pada saat pengiriman, sehingga
mempengaruhi pada saat pengiriman itu berapa kilobyte yang harus dikirimkan seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Mungkin boleh silahkan Saudara Bima untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang, dari JAD. Nah, jadi untuk pertama untuk judogi sih, jadi lebih baik kita menggunakan judogi putih. Ya, terima kasih sudah mengingatkan sebelumnya karena itu juga tidak ada di ketentuan yang sudah kami bikin seperti itu. Lalu yang nomor 2, nah berapa harus menggunakan atau berapa ketentuan yang boleh itu sebenarnya nanti akan kita sampaikan sekalian kita mengirimkan link untuk pengiriman videonya seperti itu. Jadi sih kalau menurut saya nggak masalah berapa megapiksel, yang penting linknya sudah diperhatikan lagi apakah sudah bisa di-download atau tidak. Kan biasanya kita nih teman-teman kirim link drive itu cuma bisa ngelihat aja, nggak bisa di-download. Seperti itu sih dari saya. Mungkin apakah kurang jelas, Bang? Iya, cukup jelas. Dan satu lagi, Blih, mungkin ini kan anak-anak ini kan masih dalam tahap sekolah baik yang offline ataupun yang online sebagian. Nah, apakah ada disediakan khusus seperti surat rekomendasi bahwa JOJC ini mengadakan pertandingan? Jadi tidak dari klub masing-masing, bahwa surat izin dari sekolah itu resmi dari JOJC sendiri seperti itu. Mungkin itu sih tambahannya. Oke, baik. Terima kasih, Bang, untuk tambahannya. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan Dispora ya untuk sertifikat dan segala macam. Jadi ini juga merupakan bentuk pertandingan yang resmi, Bang. Seperti itu. Jadi untuk dispensasi mungkin sudah pasti ya diizinkan, Bang. Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa bicara terkait surat dispensasi itu, Bang. Kira-kira bagaimana baiknya seperti itu. Ya, terima kasih Saudara Bima. Apakah sudah jelas Bapak dari JAD Tibet? Terima kasih, Bu Gayatri. Baik, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya yang masih ingin ditanyakan, mungkin atau masih bingung, atau mungkin dari kita panitia juga ada nih yang kelupaan, mungkin bisa saling mengingatkan. Dipersilakan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sepertinya udah paham semua nih, Kak Bima. Apakah dilanjutkan saja? Oke, silakan dilanjut aja, Kak Gayatri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bertanya tadi. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah terlihat. Baik, Sudah terlihat. setelah tadi kita mendengarkan berbagai macam peraturan dan ketentuannya, sekarang kita akan sama-sama melihat daftar urutan peserta, mulai dari kategori kodomo no kata hingga juno kata. Nah, Bapak dan Ibu sekalian juga boleh banget untuk mengkoreksi nih, kira-kira dari daftar tersebut apakah ada nama peserta yang salah penulisannya atau mungkin nama klub yang salah dalam hal penulisannya juga. Kami akan share screen mulai dari kategori kodomo no kata. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. terlihat, Kak. Baik, untuk kategori kodomo no kata, kita membagi menjadi 3 grup seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Bima sebelumnya. Di grup A, pertama ada PJSI Banyuwangi dengan Tori Henry Nur Arif Herlambang dan Uke Adrian Haryadi. Apakah sudah tepat namanya? PJSI Banyuwangi, apakah ada perwakilannya di sini? Betul, Kak. Baik, sudah betul ya. Kita lanjut ke Lasado Judo Club.
ada Fania Karisa Putri dan Muhammad Afif Ramadan. Apakah sudah betul? Lasado Judo Club, apakah ada perwakilannya di sini? Nama UKE-nya kurang Ramadhani, kurang I di belakang. Oh, Ramadhani. Baik. Apakah ada lagi? Udah oke. Udah oke. Baik. Terima kasih. Kita akan lanjut ke Jenggirat Tanggi Judo Club. Ada Zaskia Nadine Umairah dan Safira Nur Iqbal. Apakah sudah tepat? Betul, Kak. Ya, betul. Baik, kita akan berlanjut ke Sport Generation Judo Club. Ada Nadia Septiani dan Lila Nirwasita. Apakah sudah tepat? Betul. Betul, Kak. Baik, kita akan lanjut ke Tirtawangi Judo Club. Ada Nadif Maulana Akbar dan Reno Setiawan. Apakah sudah tepat? Sudah, Kak. Sudah. Baik, kita berlanjut ke grup B. Ada JAD Tiang Bendera 2. Di Muhammad Raihan Abizar dan Rian Yeberaso. Mohon maaf. Apakah sudah betul? Betul. Sudah betul ya? Oke, kita lanjut ke Cendana Judo Club. Ada Pantaka Danar Anjari dan Pradewangga Omega Ananta. Iya, betul. Baik, kita lanjut ke POPB Jakarta Barat. Ada Danaya Gayin Juanda dan Widya Pristianti. Ya, betul. Baik. Selanjutnya ada POPB Jakarta Pusat. Ada Leonidas Putra Wikarta dan Lionel Arazak Wikarta. Sudah tepat? Ya, oke, betul. Baik. Selanjutnya, di grup B yang terakhir ada Judo Cempaka Putih, ada Muhammad Adi Putra Prasetyo dan Ridoolah Batara Putra Mustika. Ya, oke. Baik. Mohon izin Kak untuk klub Sepoluan, untuk UK namanya Muhammad Arya Febrian. Oke. Baik, akan kami koreksi. Kita berlanjut ke grup C, nomor 1 ada Pengkot Jakarta Pusat, ada Rasya Adila Sabira dan Sasenka Cahaya Fatima. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke PJKB, ada Zailani Sidik dan Aska Ahmad Nur Almaida. Apakah sudah betul? Baik. Untuk Sepoluan, ada Biagi Rangga Saka Pragata dan Muhammad Arya Febrian ya. Sudah dibetulkan namanya? Iya, betul, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian ada Unitex Judo Club atau PJSI Kota Bogor. Ada Hilmi Haroki dan Adi Purtomo. Apakah sudah tepat? Baik. Selanjutnya masih dari Unitex Judo Club atau PJSI Kota Bogor. Ada Luvena Tasani, Aurora, dan juga Hera Kairunisa Ningsih. Apakah sudah dapat, Bapak? Betul. Baik. Berarti untuk kategori Kodomo no Kata, semua datanya sudah tepat ya, Bapak dan Ibu sekalian? Boleh nanti tidak perlu di-screenshot karena file ini akan kami kirimkan ke grup peserta. Jadi mohon dipastikan kembali Bapak dan Ibu sudah bergabung di grup peserta yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kategori Nage no Kata. Oke, baik. Izin melanjutkan dari nama-nama untuk Nage no Kata. Nah, sebelumnya saya ingin menambahkan kalau sebenarnya grup A, grup B, grup C ini sudah kita urutkan dari awal ya, Ibu Bapak dan kakak-kakak sekalian. Jadi setelah dikirimkan nama-nama klub dan kategorinya sudah diberikan nomor pesertanya gitu. Jadi kita tidak perlu mengundi lagi untuk nama-nama grup A, grup B, dan grup C. Dan sekali lagi tambahan, jadi semua nilai ini akan dijadikan satu per kategori. Nah, jadi misalkan di Nage no Kata ada 14 tim, jadi ke-14 tim itu dijadikan satu nilainya dan
disaring 5 besar atau 5 nilai tertinggi untuk melaju ke final. Seperti itu. Jadi tidak ada seperti pool A, pool B, pool C, seperti fighting itu semuanya seperti itu. Nah, izin untuk PJSI Banyuwangi, untuk Tori atas nama Lukas Purnomo dan Ezra Surya Andri Kumbara, apakah sudah benar namanya? Betul, Kak. Oke. Selanjutnya ada dari Dandi Ahmad Adianto, Dimas Aditya Judo Prakarsa, Krisna Putra Yudhistira, apakah sudah benar? Dari klub Dandi Ahmad Idrianto. Oke, mungkin masih belum hadir. Nah, selanjutnya ada J. Aditya Bendera 2, yang Torinya itu Muhammad Alfiansyah dan Uke Damara Raditya Ramadan. Iya, betul. Oke. Betul, boleh. Oke, selanjutnya nomor 4, J. Aditya Bendera 3, atas nama Renaldi Syaputra dan Adendi Amri. Apakah sudah benar? Itu di switch B. Pasangannya yang Torinya Adendi, Uke-nya Rainaldi. Oke. Ya. Oke, terima kasih, Bang. Oke. Oke. Selanjutnya di grup A nomor 5 ada dari Judo Waza Gombong, yang untuk Tori Data Ahmad Widianto dan untuk Uke dan Idrianto. Apakah sudah benar? Sudah benar. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di grup B di nomor 1 ada dari Cendana Judo Club. Untuk Torinya Diza Fadil Nathaniel dan untuk Uke-nya ada Nazirio Siendi Santoso. Apakah sudah benar? Ya, ya betul, Mas. Oke. Selanjutnya dari Pengkap Karangasem, untuk Torinya atas nama Iwayan Suyasa dan untuk Uke-nya Ikomang Sriada. Apakah sudah benar? Siap, sudah benar, Bim. Oke, baik. Selanjutnya dari PJSI Badung atas nama I Gusti Ngurah Laksamana Tresna untuk Tori dan untuk Uke I Gusti Nyoman Agus Aprianto dari PJSI Badung. Apakah sudah benar? Halo PJSI Badung. Oke, mungkin ditandain dulu, Kak. Oke. Selanjutnya dari Ciung Wanara Judo Club atas nama Tori Iketut Mertayase dan Uke-nya Putu Swijana Nugraha dari Ciung Wanara Judo Club. Apakah sudah benar? Halo Ciung Wanara Judo Club. Oke, mungkin ditandain dulu, Kak. Oke, baik. Selanjutnya ada dari United Judo PJSI Kota Bogor atas nama Ahmad Arya Pandawa untuk Tori dan untuk Uke-nya Rafiali Ramadana. Apakah sudah benar? Benar. Oke, baik, Sensei. Nah, selanjutnya untuk grup C dari Pas Pampres 1 untuk Tori atas nama Hasanuddin dan untuk Uke-nya Firdaus. Dari Pas Pampres apakah sudah benar? Oke, baik. Untuk selanjutnya dari Pas Pampres 2 dari untuk Uke Henry Agus dan untuk untuk Torinya Henry Agus dan untuk Uke-nya Man Laki Nalia. Apakah sudah benar? Oke. Oke. Selanjutnya Pas Pampres 3 dari Tori atas nama Budiman dan untuk Uke-nya Zeni M Arif. Siap, Apakah sudah benar. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya yang terakhir dari Nagino Kata nomor 4 ada PJSI Denpasar. Tori atas nama Madi Andika Saputra dan untuk Uke-nya atas nama Iputu Evin Prayoga. Apakah sudah benar? Sudah benar. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan ke kategori terakhir, yaitu Juno Kata. Di grup A, nomor 1 ada Pengcap Mojokerto,
di Tori atas nama Nur Amia Aimatus Aziza dan Silvi Pratiwi. Apakah sudah tepat? Sudah, Kak. Baik. Kemudian yang kedua ada JAD Tiang Bendera 1 dengan Tori Siti Latifa dan Uke Desi Nuraini Syah. Betul. Baik. Selanjutnya ada Judo Waza Gombong dengan Tori Abinaya Naila Saraswati dan Adinda Widi Meliana. Sudah benar. Sudah benar ya. Selanjutnya ada Cendana Judo Club, ada Zahra Naila Desifa Maharani dan Akila Mutia Najma. Sudah betul? Ya. Baik. Selanjutnya, yang terakhir di grup A, ada JAD Tiang Bendera 3 dengan Gisela Noviana dan juga Floren Yulis Catania. Iya, sudah benar. Baik. Kita akan lanjut ke grup B. Yang pertama ada PJSI Karangasem dengan Nikadek Susidia Juniawati dan Nikopang Tri Purnami. Siap, sudah benar. Baik. Kita lanjut ke PJSI Denpasar 1. Ada Kadek Giri Wulan Wijayanti dan Nimade Novi Lastriani. Sudah benar. Baik, sudah benar. Kita akan lanjut ke Pengcap Kelungkung. Ada Cokorda Istri Agung Manik Pramesti dan Kadek Diah Chandra Berliantika P. Bagaimana? Apakah sudah tepat? Baik. Kita lanjut ke PJKB. Ada Sarah Sakila Iriana Rumayomi dan Juliana Nikola Iriana Rumayomi. Apakah sudah tepat? Juliana Nikola Iriani, Kak. Bukan Iriana. Baik. Iya. Gini ya. Data. Oke. Bagaimana? Sudah betul ya? Sudah, Kak. Baik. Kita lanjut ke yang terakhir di grup B ada PJSI Badung dengan Nimade Sukerti dan Ninyoman Suwitri. Mohon izin Kak, dari PJSI Badung dan Cinwanara itu izin belum bisa hadir. Jadi mungkin bisa di skip dulu Kak, yang dari PJSI Badung dan Cinwanara. Baik. Iya. Ditandain dulu. Kita akan masuk ke grup C. Ada Unitex Judo Club atau PJSI Kota Bogor dengan Yasinta dan Puspita Dewi. Apakah sudah betul? Sudah betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada PJSI Denpasar 2 dengan Sinta Mauliana dan Tiwi Angelina. Apakah sudah betul? Baik. Dan yang terakhir ada Pengcap Sidoarjo dengan Asjad Nina Hanan R dan Laura Fenicia S. Sudah betul namanya? Pengcap Sidoarjo. Apakah sudah bersama-sama dengan kami di sini? Lagi sholat tadi. Iya. Pengcap Sidoarjo. Oke, mungkin ditandain dulu. Baik. Saya lihat kok nggak hadir itu, Mbak. Iya, betul, Ibu. Kita tandai dulu di sini. Kemudian Ibu di Gayatri chat. boleh bertanya Ya. sebentar? Baik, Bapak Seperti silakan. itu kalau di back ke Nageno Kata, di sheet Nageno Kata, Apakah sudah terganti? ya Di itu slide-nya? di grup A yang Dandi Ahmad itu kan bukan nama klub, itu nama orang. Iya. Sepertinya itu punya tiang bendera. Oh, baik. JAD Tiang Bendera berapa, Bapak? Sebentar, saya terlebih dahulu. Itu Dimas tiang bendera 1 ya. Dia ada tiang bendera 1. Baik. Untuk nama Tori dan UK-nya sudah tepat ya, Bapak? Atau ada yang Iya. ingin diubah? Iya, betul, betul. Baik. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf sudah dipotong. Nggak apa-apa. Baik. Ini ada yang di chat. Assalamualaikum, mohon izin ingin mendaftarkan Nageno Kata untuk klub UNJK. Joshua Kristanto sebagai UK dan Raffi sebagai Tori. Kira-kira bagaimana, Kak Bima? Itu sudah daftar, tapi masih belum kita masukin di
di Nageno katanya, Kak. Tolong dimasukin saja, Kak. Oke, baik. Berarti Bapak Ibu akan ada penambahan peserta. Jadi untuk Nageno kata lempeng ya 15-15. Jadi masing-masing grupnya ada 5 orang. Berarti atas nama Fortius Judo WNJ, klubnya? Iya. Mungkin boleh dibantu dengan nama lengkapnya? Atau memang namanya hanya Rafli saja? Iya, Rafli saja, Kak. Rafli saja. Oke, baik. Baik, kurang lebih sekian Bapak Ibu. Apakah ada lagi yang ingin mengkoreksi namanya? Atau mungkin ada salah di penulisan nama klubnya? Boleh diinformasikan kepada kami. Untuk Juno katanya juga belum masuk, Kak. Oke. Berarti ada penambahan lagi ya, Kak Bima? Iya, Kak. Jadi biar pas Baik. 15. Mungkin boleh dibantu ya, Kak Budi Prasetyo, untuk mengisi link registrasi dan juga link registrasi ulang agar terdata oleh kami. Boleh dibantu dengan nama lengkapnya? Untuk Tori dan Uke. Untuk nama seperti yang di kolom chat saja dulu, Kak. Berarti Torinya Rizka dan Uke-nya Afifah. Ya, betul, Kak. Baik, apakah ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk daftar urutan pesertanya. Baik, terima kasih kembali, Kak Budi. Bagaimana, Kak Bima? Kita lanjutkan? Baik, lanjut saja, Kak. Assalamualaikum, mohon izin untuk Pengcap Mojokerto diganti jadi Mojopahit. Baik. Untuk nama apakah sudah tepat dari Pengcap? Mohon maaf, dari Mojopahit Judo Club? Untuk nama Tori dan Uke-nya? Sudah, Kak. Sudah. Baik. Terima kasih. Sepertinya kita cukupkan untuk daftar nama pesertanya. Tenang aja, nanti daftar ini akan dikirimkan melalui grup WhatsApp peserta. Kita akan berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan peraturan wasit oleh Sensei Judo Nempung. Mohon izin, Sensei, apakah sudah bersama-sama dengan kami di sini? Sudah, Mbak. Baik. Kepada Sensei Judo Nempung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Selamat sore, Bapak Huta Galung, Dr. Andes MB Huta Galung, selaku Ketum Pemprov DKI Jaya. Selamat sore kepada sensei-sensei semua, Sensei Indriana,
Sensei Yudi, Sensei Ita, serta sensei yang lainnya, Bapak, Ibu, serta peserta lainnya. Untuk peraturan wasit, khusus untuk Juno Kata dan Nageno Kata, saya pikir sudah banyak yang tahu. Ya. Jadi peraturannya adalah standar internasional, di mana penilaiannya setiap teknik, termasuk opening ceremony maupun closing ceremony, itu diberi modal 10 dan akan dikurangi berdasarkan kesalahannya atau mistake-nya. Mistake-nya itu ada beberapa kategori. Pertama adalah wrong teknik. Kalau wrong teknik itu dia dikurangi 10. Untuk yang wasit kata tolong bantu koreksi ya, supaya jangan sampai ada miss. Supaya kita sama-sama satu persepsi. Ya. Tapi satu hal yang prinsip yang perlu saya beritahukan adalah semua wasitnya nanti untuk Juno Kata dan Nageno Kata semua berlisensi. Tidak ada yang tidak berlisensi. Jadi semuanya punya standar yang sama karena semua sudah diberikan seminar dan training di waktu yang sama di beberapa bulan lalu. Dan itu bersifat nasional. Di sana mereka semua diseminarkan, di training, dan diuji. Jadi semua wasitnya, khusus Nageno Kata dan Juno Kata, itu adalah berlisensi nasional. Jadi tidak perlu diragukan. Kalau tahun lalu mungkin ada yang belum berlisensi karena memang belum diadakan seminar maupun training dan ujian. Yang melaksanakan ujian pun bukan tanggung-tanggung, semua yang berlisensi internasional maupun Asia. Jadi wasit yang akan dipilih nanti tidak diragukan lagi, mereka punya skill yang cukup untuk melakukan perwasitan. Itu pertama. Jadi penilaian saya pikir seharusnya semua sudah mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti, mungkin bisa saling bertanya kepada wasit-wasit yang sudah berlisensi di daerahnya. Kalau kalau belum ada, mungkin bisa bertanya kepada yang tetangganya, maksudnya provinsi tetangganya. Tapi pada prinsipnya seperti tadi, baik Juno Kata, Nageno Kata, termasuk Kodomo no Kata, cara penilaiannya sama, yaitu diberi modal 10 dan akan dikurangi berdasarkan besar kesalahan. Kesalahan ada beberapa kategori. Pertama adalah wrong teknik, itu minus 10. Lalu big mistake atau kesalahan besar, itu dikurangi 5. Lalu ada medium mistake atau kesalahan sedang, itu dikurangi 3. Lalu ada small mistake atau kesalahan kecil, itu dikurangi 1. Dan kesalahan kecil itu atau small mistake bisa 2 kali dilakukan pengurangan. Itu secara prinsip, dan itu dilakukan setiap teknik. Mungkin saya tambahkan sedikit, khusus Kodomo no Kata. Nah, ini khusus Kodomo no Kata. Ya. Kalau dilihat dari videonya, Kodomo no Kata 4 maupun Kodomo no Kata 3, itu kadang Tori dan Uke gerakannya tidak sama ya. Betul ya? Tidak sama persis. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong, apakah sudah ada yang mengirimkan video saat ini? Saya perlu tahu dulu nih, apakah sudah ada yang mengirimkan videonya? Mohon izin. Oke, masih belum ada Sensei. Masih kosong ya, oke. Ya, jadi masih kosong. Kalau masih kosong, bagus saya sampaikan. Jadi gini, ini khusus Kodomo no Kata. Saya sudah perhatikan videonya dari tahun lalu, tahun ini. Jadi Kodomo no Kata 4 dan 3 itu antara Tori dan Uke-nya tidak sama persis gerakannya. Ya, tapi perlu saya garis bawahi supaya standarnya sama nih kita.
Karena Kodomo no Kata secara internasional juga belum resmi sekali, tapi sudah dipublikasikan dan sudah disebarkan ke seluruh dunia. Dan kita baru akan melakukan seminar itu pun tanggal 28 besok yang dilakukan oleh Kodokan. Tapi kita harus punya standar supaya nanti semua peserta punya pegangan yang sama. Ya, pertama, kita selama ini sudah diajarkan bahwa kalau maju itu kaki kiri, mundur kaki kanan. Jadi semua gerakan yang sifatnya maju, terutama dalam opening maupun closing ceremony, pastikan kaki kiri untuk maju, kaki kanan duluan untuk mundur. Itu pertama. Ya, jadi pas buat videonya, pastikan itu. Karena kalau terbalik atau tertukar, itu pasti ada mistake-nya. Oke. Yang kedua, Genbo Kaiteng atau koprol. Bukan koprol sebenarnya ya, roll. Lebih tepatnya sebenarnya Genbo Kaiteng. Pastikan kalau dia lakukan kanan, maka kaki kanan yang di depan, tangan kanan yang di depan. Karena ini standar sekali ya. Jadi saya bicaranya yang standar. Standar yang dari dulu memang seperti itu. Dan tidak pernah berubah. Oke? Jadi penilaiannya berdasarkan itu. Kalau di luar dari itu berarti melakukan kesalahan. Oke? Itu kedua. Ketiga, pada saat Genbo Kaiteng, baik tidak bangun maupun bangun, itu kakinya harus rata. Nah, penilaiannya pasti dilihat dari situ salah satunya. Ini cukup jelas ya buat para pelatih. Jelas. Jadi kita punya satu kriteria yang sama. Nah, nanti wasitnya juga akan diarahkan ke sana. Karena ini semua Kodomo no Kata 4 dan 3 adalah gerakan dasar sekali. Jadi kita pakai dasar yang sudah kita pakai selama ini. Dari kita kecil sampai sekarang, semuanya seperti itu. Walaupun seperti Genbo Kaiteng, kadang-kadang ada yang berbeda ya. Ada kakinya yang ditekuk. Tapi kita pengen semuanya rata. Itu. Saya pikir tidak sulit anak-anak dibiasakan. Itu ketiga. Lalu ada gerakan di Kodomo no Kata maupun 4. Kodomo Kata 3. Kodomo no Kata 3 yang movement. Pastikan ikuti gerakan sesuai dengan yang ada di Kodomo no Kata 3-nya Kodokan. Jadi anak-anak satu sisi belajar movement-nya, Taisa Baki yang bergerak, tapi satu sisi juga mereka juga harus biasakan mengikuti teknik dasarnya sesuai aslinya. Ada di Kodomo no Kata 3. Jadi bagian yang bergerak. Nah, itu harus sesuai. Karena ada kurang lebih 8 gerakan. Yang gerak memutar ke kiri, memutar ke kanan, lalu ada di ujung-ujungnya teknik setengah masuk, lalu terakhir putar ke kanan. Kira-kira seperti itu. Karena nanti wasitnya akan saya arahkan juga seperti itu. Jadi anak-anak harus bisa meniru teknik dengan baik dan melakukannya juga dengan baik. Dan satu sisi, pelatihnya juga harus mengajarkan sesuai dengan yang diajarkan. Jadi jangan, yang penting ada gerakan. Jangan. Karena nanti wasitnya akan menilai di situ. Itu. Jadi dasar-dasar itu, prinsip-prinsip itu yang harus ditanamkan ke anak-anak. Nah, wasit juga akan menitikberatkan di situ. Termasuk cara hormat yang standar, baik berdiri maupun duduk. Itu juga harus. Itu kira-kira. Itu garis besarnya nanti perwasitan kita seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, kalau ada yang mungkin belum tahu. Ini sangat penting soalnya ini. Kalau wrong teknik, itu contohnya seperti ini. Wrong teknik itu, umpamanya pada saat Kodomo no Kata 4.
pada saat teknik bantingan yang pertama kan harusnya hisaguruma. Betul ya? Tapi tiba-tiba dia bukan hisaguruma duluan, dia melakukan tai otoshi duluan. Itu terong teknik namanya. Itu minusnya 10. Begitu. Nah, ini yang harus dicamkan, karena kalau sudah wrong teknik, itu minusnya 10. Kalau 2 kali saja sudah minus 20. Sudah pasti akan berbeda jauh dengan nilai yang timnya urutan tekniknya sesuai. Kedua adalah big mistake. Big mistake itu waktu dia banting, belum melakukan teknik bantingan, dia sudah jatuh duluan. Itu termasuk big mistake. Nah, yang lainnya itu antara medium atau small. Atau bisa ditanyakan kepada wasit kata yang ada di daerah masing-masing atau yang tetangganya. Karena kode monokata ini belum ada standar yang jelas sekali. Kalau di Yunokata maupun Nagenokata, saya pikir semua sudah mengerti, karena sudah bertahun-tahun sudah dipertandingkan. Kira-kira sampai di situ. Kalau ada mau bertanya, silakan. Terima kasih penjelasannya Sensei Jirenempung. Mungkin boleh Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya dipersilakan. Cara bertanyanya masih sama, boleh raise hand atau chat di kolom chat. Dipersilakan. Oh ya, sorry, ada yang ketinggalan. Siap, silakan Sensei. Cara penilaiannya begini ya, nanti ada 5 wasit atau 5 juri yang melakukan penilaian terhadap satu tim, tiap tim. Dari 5 juri, itu nilai tertinggi dan nilai terendah kita akan buang. Ya, jadi yang dijumlahkan hanya nilai yang di tengah-tengah. Jadi kalau dirasa ada yang, maaf ya, mungkin ada yang dianggap, oh ini jangan-jangan dia sentimen, oh ini kayaknya terlalu dekat orangnya, itu tidak akan diambil nilainya, ya, karena itu pasti subjektif. Jadi yang sesuatu yang subjektif kita sudah buang, yang diambil adalah nilai yang di tengah. 3 skor itu dijumlahkan. Jadi bisa dipastikan nilainya akan objektif. Dan kalau ada satu daerah, satu tim main, kita akan usahakan wasit yang dari daerahnya tidak menjadi wasit, tidak menjadi juri. Jadi semua juri diusahakan tidak ada yang satu daerah dengan tim yang sedang dinilai. Itu tambahannya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Sensei atas tambahannya. Mungkin silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Masih ditunggu nih pertanyaannya. Boleh langsung raise hand atau chat di kolom komentar Zoom. Silahkan. Adakah yang ingin bertanya? Atau mungkin sudah sangat jelas nih penjelasan dari Sensei Jirenempung tadi? Mungkin sudah cukup jelas, Mbak. Sepertinya juga seperti itu ya, Sensei sudah jelas sekali. Mungkin ada lagi Sensei tambahan terakhir untuk tim official? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Baik, terima kasih Sensei Jirenempung atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, kita akan lanjutkan. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak. Oke. Baik, sebelum kita berlanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari
Ketua Umum Judo Pengprov DKI Jakarta, yaitu Bapak MB Hutagalung. Apakah masih bersama kami, Bapak? Masih. Selamat sore, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini didadak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Dia karena Anda mendadak Bapak itu ya. Jadi kita bersyukur kegiatan ini yang dilaksanakan setelah PON itu akan membangkitkan semangat keluarga besar judo Indonesia. Dan kemudian terima kasih kepada panitia dan penyelenggara yang sepintas saya ikuti, itu manajemennya cukup membanggakan gitu. Nah, di samping itu para penyelenggara dan pelakunya itu dari generasi yang sudah jauh lebih muda gitu. Ini hal yang menggembirakan. Jadi terima kasih kepada yang mengambil inisiatif dan penyelenggara. Lanjut juga tadi Saudara Nempong sudah menanggapi hal-hal yang disuarakan di PON gitu. Enggak ada kecenderungan dari beberapa daerah kalau tidak ada perubahan kami mungkin tidak akan ikut dalam Nangeno kata, Yuno kata, dan Kodomo kata. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan mengantisipasi apa yang hidup di kalangan judo Indonesia itu sudah terjawab. Jadi Saudara Nempong sudah menjelaskan terutama bahwa wasit atau judge kita itu semuanya certified gitu. Dan mereka sudah dilatih. Jadi ini modal besar untuk ke depan. Kemudian pesertanya saya lihat juga cukup bervariasi. Banyak, hampir dari seluruh Indonesia. Jadi pertandingan ini akan membawa dampak pada kegiatan pembinaan selanjutnya. Kira itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Dengan doa semoga pertandingan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama dan menjadi satu contoh teladan, suatu model untuk pertandingan-pertandingan judo berikutnya yang akan digelar, apalagi dengan kepengurusan baru sekarang, urusan PB maksud saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak MB Hutagalung telah bersedia untuk memberikan sepatah dua patah katanya kepada kami. Semoga kita bisa menjalankannya apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Hutagalung. Baik, akan saya lanjutkan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyimak technical meeting pada sore hari ini. Namun, perlu diingat bahwa Jakarta Open Judo Championship 4.0 tidak hanya memiliki virtual kata competition aja nih, tapi juga ada webinar judo nasional. Nah, saya akan mengingatkan sekaligus mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk join, untuk langsung gabung aja ke webinar nasional judo. Karena pembicara kita luar biasa sekali. Dengan mengangkat tema Judo Road to Olympic, kami menghadirkan pembicara yang luar biasa, yaitu legenda judo Indonesia yang pernah bermain di Olimpik, yaitu Sensei Krisna Bayu, dan juga mantan atlet judo nasional sekaligus dosen PKO FPOK UPI, yaitu Sensei Dr. Ira Purnamasari, MPD. Selain pembicaranya yang juga keren-keren banget,
pada webinar ini juga akan dimoderatori oleh atlet judo kebanggaan kita semua yang baru saja nih meraih medali di PON 20 Papua, yaitu Putu Wiradamungga Adesta. Lagi-lagi saya mengingatkan dan juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk gabung, untuk langsung daftar ke webinar ini dengan mengisi link yang ada di layar kita semua, yaitu di bit.ly/webinarjojc4-o. Baik, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Namun kayaknya kurang afdol nih ya kalau kita udah melakukan suatu kegiatan tapi nggak ada dokumentasi atau foto-foto bareng ya kan. Siapa tahu dari Bapak Ibu yang ada di sini mau upload nih ke Snapgram, silahkan boleh Bapak Ibu upload dan jangan lupa tag Instagram kita di @jakartaopenjudo, nanti akan kita repost. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke sesi dokumentasi. Izin, mohon Sensei, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian untuk menyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Mungkin yang masih off cam nih boleh dinyalain dulu kameranya sebentar karena kita mau foto bersama. Baik. Di sini ada 2 slide, dipersiapkan gaya terbaiknya dan senyuman termanisnya. Kita akan mulai dari slide pertama. Kayaknya udah sumringah banget nih ya kan senyum-senyumnya. Yuk kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, ditahan. Kita akan masuk ke slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh iya, mungkin boleh nih biar tambah semangat ya kan. Boleh dikepel dulu tangannya, dikasih lihat ke kamera. Nah, mantap banget. Yuk, kita mulai slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Dokumentasinya udah selesai, boleh diturunin tangannya biar nggak pegel begini terus ya kan. Kita sudah selesai kegiatannya pada sore hari ini. Terima kasih atas semangat yang luar biasa, atas perhatiannya juga. Kak Gayatri, mohon Bima, izin silakan. menambahkan. Mohon izin menambahkan. Jadi untuk pengumuman juara akan diumumkan saat webinar nanti seperti itu. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta JOJC 4.0 untuk mengikuti webinarnya ya, karena pengumuman kejuaraan akan diumumkan saat webinar nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bima. Berarti jangan lupa nih ya Bapak dan Ibu sekalian untuk daftar tuh di link yang tadi. Selain untuk pengumuman juara, webinarnya juga bakal keren banget karena pembicaranya juga luar biasa dan tema yang diangkat juga keren banget. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Acara kita sudah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup kembali dengan doa supaya nanti selama proses pembuatan video sampai final, sampai webinar, sampai nanti pengumuman dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya Gayatri Wisya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa untuk mengumpulkan videonya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Sadu Sadu Sadu, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya. 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 Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.